Selamat siang. Selamat siang. Nama saya Anju Mochizuki. Sebenarnya saya dulu tinggal di Jakarta, tetapi saya hampir tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk belajar itu di universitas. Selain bahasa Indonesia, saya belajar tentang Asia Tenggara di universitas. Dalam hal itu, saya melihat potensi di Indonesia yang berkembang pesat. Saya juga tertarik dengan budaya tolong-menolong dan rasa nasionalis yang tinggi. Setelah tinggal di Surabaya selama 3 minggu, kecintaan saya pada Indonesia semakin bertambah. Namun, pada saat yang sama, saya juga belajar tentang aspek negatif dari Indonesia. Selain itu, saya juga belajar tentang pesona Jepang yang tidak saya ketahui sebelumnya. Saya merasa Indonesia lebih menarik, tetapi mahasiswa Unhai merasakan hal yang sebaliknya. Inilah yang dimaksud dengan rumput tetangga lebih hijau. Jadi saya tertarik dengan perbedaan antara kesan mahasiswa Unhai dan saya tentang Indonesia dan Jepang. Untuk membandingkannya, saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. Mohon maaf karena saya bertanya kepada mahasiswa jurusan studi Kejepangan, jadi ada bias dalam kontennya. Sekarang, saya akan memperkenalkan pemikiran dari mahasiswa pertama. Dia khawatir bahwa meskipun ada banyak anak muda di Indonesia saat ini, angka pernikahan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir seperti di Jepang. Dia belajar bahasa Jepang karena dia menyukai itu sejak SMA dan ingin bekerja di luar negeri di masa depan. Dia mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan merindukan Indonesia saat dia ke luar negeri. Mahasiswa kedua merasa frustrasi dengan orang-orang yang mengkritik pemerintah tanpa memperhatikan tindakan mereka sendiri. Dia mengatakan bahwa ketika ada kemacetan dan banjir, orang-orang marah karena pemerintah tidak mengatasinya dengan baik. Padahal, seharusnya mereka menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi dan mencegah sampah menyumbat kanal. Dia juga mengatakan bahwa karena budaya tolong-menolong, terkadang orang luar suka mencampuri urusan kita. Jadi, lebih baik menyelesaikan masalah sendiri seperti di Jepang. Saya terkejut karena saya melihat tolong-menolong sebagai hal yang sangat baik. Tetapi kemudian saya mengalami itu dan mengerti apa artinya. Mahasiswa ketiga mengatakan bahwa dia menyukai makanan, orang, dan cuaca Indonesia, tetapi tidak menyukai politik atau ekonominya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat mengatakan dengan yakin kalau dia mencintai Indonesia atau dia bangga menjadi orang Indonesia. Saya pernah mendengar Indonesia sangat nasionalis, jadi ini adalah kesempatan yang berharga bagi saya untuk mendengar opini negatif tentang Indonesia secara keseluruhan. Terakhir, mahasiswa keempat mengatakan, orang Indonesia itu lucu. Saya senang saya lahir di Indonesia, tapi tentu saja ada banyak hal yang tidak saya sukai dari Indonesia. Khususnya, saya tidak suka harus membayar penjaga parkir dengan alasan banyak pencuri. Di sisi lain, tentang Jepang, saya pikir Jepang itu bagus dan bersih, tetapi saya tidak suka fakta bahwa tidak mudah untuk berbicara dengan orang lain. Saya juga menyadari hal ini. Di Jepang, jika ada orang asing yang menyapa atau berbicara dengan saya
saya akan merasa takut. Namun, di Indonesia, bahkan orang asing pun menyapa satu sama lain dengan senyuman setiap hari. Dan saya sangat menyukai itu. Saya menerima jawaban dari banyak orang, tetapi saya hanya menggunakan pendapat 4 mahasiswa. Mendengar kesan-kesan langsung dari mulut orang Indonesia memberi saya pandangan baru. Saya pikir menjadi nasionalis seperti orang Indonesia adalah hal yang baik. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kesombongan yang berlebihan adalah masalah bagi orang Indonesia ketika mereka pergi ke luar negeri. Saya juga menyadari bahwa bukan berarti masa depan Jepang tidak cerah, tetapi masa depan Jepang tidak terlihat cerah karena saya tidak ingin mengetahui dan mewarisi lebih banyak tentang budaya Jepang. Daripada iri dengan lembut tetangga, kita harus memahami lembut kita sudah cukup hijau dan lembut tetangga juga memiliki kekurangannya. Saya rasa selama di Surabaya, saya bisa mematahkan beberapa stereotip. Saya harap kita bisa saling memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing, saling belajar, saling mencintai. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ai Ogiriyama. Saya sangat gugup. Saya tidak boleh syai-syai cat atau malu-malu kucing. Syai-syai cat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang toilet Indonesia. Saya memilih tema ini karena saya merasa ada perbedaan budaya antara toilet di Indonesia dan Jepang. Ini adalah pertama kalinya saya ke Indonesia, jadi saya terkejut dan sedikit bingung pada awalnya. Sebagai contoh, pertama, terkejut saat melihat lantai atau gayung basah oleh air. Kedua, tutup kloset toilet terlepas. Ketiga, pertama kali saya masuk toilet WC jongkok di kampus, saya melihat ada gayung dan ember bersih air dan saya pikir apakah ini cara semua orang mandi karena di Indonesia sangat panas. Keempat, saya sangat senang bahwa saya telah membawa 2 gelombang tis toilet dari Jepang karena ada banyak tempat di Indonesia yang tidak memiliki tis toilet. Ketika saya bertanya kepada teman Indonesia saya, tentang toilet, mengapa mereka menggunakan air untuk menyiram toilet di Indonesia dan bukan tis toilet? Dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik ketika saya bertanya kepadanya. Menurut syariat Islam, ketika Anda dalam keadaan kotor, Anda harus menyucikan dirimu. Jadi, wajib dicuci dengan air setelah buang air besar. Di negara-negara Muslim, ada semprotan di toilet. Bahkan teman saya bercerita bahwa ketika ia datang ke Jepang, dia harus membawa botol plastik untuk menyiram toilet karena tidak mungkin menyiram dengan air seperti di Indonesia.
mengetahui tentang hal ini, saya berpikir bahwa bis toilet saja sudah cukup. Tetapi hal ini membuat saya berpikir bahwa orang-orang yang percaya pada Islam menidakkan air memiliki arti yang sangat penting. Lihat grafik ini. Grafik ini menunjukkan preferensi toilet di Indonesia. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik ini, banyak rumah tangga yang memiliki toilet. Tetapi jenis toilet dan bak mandi seperti apa yang digunakan oleh orang Indonesia. Rumah tangga di Indonesia tidak memiliki bak mandi seperti di Jepang, tetapi mandi di samping toilet. Oleh karena itu, dengan cara yang sama seperti lantai dicuci bersih setelah mandi, lantai juga dapat disiram dengan air ketika toilet selesai digunakan. Ketika pertama kali tiba, saya bingung dengan toilet yang tergenang air. Namun, saya dapat memahami budaya mereka ketika saya mengetahui bahwa begitulah cara orang Indonesia menjaga kebersihan toilet. Toilet adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan. Tetapi saya menyadari bahwa ini bukan hanya merasa. Toilet Jepang adalah yang terbersih, yang terindah, tetapi juga disesuaikan dengan gaya hidup masyarakat di negara tempat toilet tersebut digunakan. Mari kita lihat perbandingan antara toilet Jepang dan Indonesia. Pertama, kesamaan antara toilet Jepang dan Indonesia adalah WC duduk dan WC jongkok. Selain itu, fakta bahwa banyak toilet toto Jepang juga digunakan di Indonesia. Iya. Di Jepang, ketika orang pergi ke toilet di Jepang, mereka berkata, "Ohanatsume ni ikimasu," yang artinya saya ingin memetik unggah. Secara tidak langsung, di Indonesia juga ada cara tidak langsung untuk ke toilet. Saya mau ke berangkat. Saya pikir sentimen untuk tidak langsung mengatakan kepada orang lain bahwa Anda akan pergi ke toilet sedikit mirip dengan yang ada di Jepang. Kedua, ada beberapa perbedaan antara toilet Jepang dan Indonesia, yaitu yang pertama adalah bentuk toilet gaya Jepang dan Indonesia berbeda. Toilet Jepang memiliki bentuk yang bulat, sedangkan toilet di Indonesia tidak memiliki bentuk seperti itu. Pada awalnya, saya tidak tahu harus jongkok di sebelah mana. Jadi, saya jongkok menghadap ke arah lain sampai ada teman saya memberitahu saya. Lalu, yang kedua, cara pakai toilet juga berbeda. Di Jepang, budaya yang biasa dilakukan adalah menggelap, tetapi di Indonesia adalah membilas dengan air. Perbedaan budaya ini juga berkaitan dengan aturan Islam seperti yang sudah disebutkan tadi. Saya pikir, meskipun suatu budaya merupakan hal biasa bagi orang Jepang,
tetapi tidak biasa bagi orang dari negara lain. Dan kesadaran ini benar untuk semua hal, tidak hanya untuk toilet. Selama 3 minggu, orang-orang Indonesia sangat hangat dan lama, sangat ingin mengenal kami dari luar. Melalui perkataan pelajar di Indonesia, saya belajar bahwa penting untuk memahami dan menerima budaya orang lain untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Saya telah belajar banyak tentang bahasa Indonesia serta sejarah dan budaya Indonesia selama 3 minggu pelatihan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam program ini, termasuk para pengajar di Universitas Airlangga dan teman-teman saya. Saya ingin memanfaatkan apa yang telah saya pelajari selama 3 minggu ini sebaik-baiknya setelah saya kembali ke Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Nama saya Shiori. Saya mahasiswa tingkat 1 di Universitas Jiro. Saya mendapatkan banyak pengalaman langsung ketika datang ke Surabaya. Saya paling terkejut waktu saya mendengar azan pertama kali di tengah malam. Saya merasa tertarik dengan azan karena tidak ada azan seperti itu di Jepang. Azan adalah panggilan untuk beribadah. Azan dikumandangkan dalam bahasa Arab. Azan tidak seperti musik karena azan adalah suara langsung dari seorang yang dikumandangkan di masjid. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan ini bernama Bilal. Bilal adalah orang pertama yang melakukan azan pada tahun 600 Masehi. Kemudian orang yang bisa atau sedang azan disebut muadzin. Kalau belajar azan, siapapun itu semua orang bisa. Tetapi orang yang mengumandangkan harus beragam Islam. Setiap anak kecil memiliki semangat belajar azan dan juga beberapa memiliki perasaan bangga saat melakukan azan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang isi azan. Isi utama azan ada 5. 1. Allah Maha Besar. 2. Tidak ada Tuhan selain Allah. 3. Menyatakan Muhammad sebagai utusan Allah. 6. Ayo datanglah untuk beribadah. 5. Ayo datanglah untuk kesusahan. Tempat beribadah adalah masjid dan musyola. Musyola lebih kecil daripada masjid. Muslim bisa pakai baik masjid maupun musyola untuk beribadah. Tapi Jumat siang hanya laki-laki Muslim yang harus beribadah di masjid untuk menunaikan syarat Jumat. Menurut saya, pergi ke masjid atau musyola 5 kali sehari untuk beribadah akan sulit dan mungkin terasa malas. Lalu saya bertanya kepada teman saya yang Muslim di Airlangga, menurut Anda apa itu beribadah? Satu orang, waktu beribadah adalah waktu untuk mendapat ketenangan. 2.
berkembang daripada membuat perasaan menjadi lebih baik. Beribadah adalah waktu minta kepada Tuhan untuk menundukkan masalah. Satu orang beribadah merupakan kewajiban. Saya mengikuti setiap orang memiliki perasaan yang berbeda tentang ibadah. Banyak dari mereka menjawab bahwa ketika mereka memiliki waktu untuk beribadah, mereka dapat menghadapi diri mereka sendiri. Saya tahu untuk pertama kalinya bahwa ibadah tidak hanya menghadap Tuhan, tetapi juga menghadapi dengan diri saya sendiri. Memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan begitu banyak teman muslim terlalu membuat saya merasa lebih dekat dengan Islam. Saya dapat memperluas pengetahuan dan nilai-nilai saya selama perhatian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Syari. Pertanyaan saya, mengapa memilih tema ini? Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nama saya Noriko Sato. Saya mahasiswa tingkat 2 dari Universitas Chuo. Noriko artinya etika. Sato adalah nama keluarga yang sering digunakan di Jepang. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang arti dan asal nama orang Indonesia. Selama 3 minggu di Surabaya, saya melakukan berbagai percakapan dengan banyak orang Indonesia. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah ketika kami berbicara tentang nama. Jadi, saya memutuskan sebuah tema tentang asal-usul nama. Dari 10 orang Indonesia yang diwawancarai, saya akan menampilkan 4 nama orang mahasiswa. Pertama-tama, seorang mahasiswa dari Surabaya. Namanya Naila Putri Kamila. Semua namanya berasal dari kata-kata Arab. Naila berarti sukses, Putri berarti anak perempuan, dan Kamila berarti sempurna. Berikutnya adalah mahasiswa dari Lumajang. Namanya Raditya Fata Maulana. Raditya berarti matahari dalam bahasa Sanskerta. Fata dan Maulana adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti menjadi pembantu dan melindungi semua orang. Mahasiswa berikutnya berasal dari Banyuwangi. Namanya Bima Shefa Aditya. Bima berarti kuat atau hebat dalam bahasa Sanskerta. Shefa diberi nama oleh ayahnya, seorang penggemar pesepak bola Ukraina. Aditya berarti bersinar dari bahasa Sanskerta. Aditya putra Dewi Aditi. Ketiga mahasiswa tersebut berasal dari Jawa Timur. Alasan penggunaan bahasa Sanskerta dalam nama-nama Jawa Timur adalah karena wilayah ini dulunya merupakan kerajaan Hindu Majapahit. Hanya ada sedikit pemeluk agama Hindu di antara masyarakat Jawa saat ini, dan bahasa Sanskerta hampir tidak pernah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, masyarakat Jawa dulu beragama Hindu dan budaya Hindu masih mengalami akulturasi dengan bahasa dan budaya Jawa.
Secara khusus, kata-kata Jawa kuno yang berasal dari bahasa Sanskerta telah ditemukan untuk digunakan sebagai nama hingga saat ini. Alasan mengapa kata-kata Arab digunakan dalam nama adalah karena keluarga tersebut merupakan keturunan Islam. Islam adalah agama yang dianut oleh sekitar 90% penduduk Indonesia. Umat Muslim secara alami belajar bahasa Arab dengan menghadiri sekolah-sekolah Islam dan melalui kegiatan keagamaan, misalnya sholat, salat, dan mengkaji. Karena alasan ini, banyak keluarga Muslim yang memutuskan untuk mengambil nama dari bahasa Arab. Kata-kata yang berhubungan dengan bahasa agama seseorang biasanya digunakan sebagai asal nama, seperti halnya nama-nama yang berasal dari bahasa Arab dalam keluarga Muslim. Namun, kami juga berbicara dengan mahasiswa yang mengatakan bahwa nama mereka dapat disalahartikan sebagai agama mereka. Dia adalah seorang mahasiswa dari Makassar. Namanya sebagian berasal dari kata Katolik yang berarti baik hati atau cahaya keluarga, tetapi dia adalah seorang Muslim. Dia memberitahu saya bahwa nama tersebut berasal dari kombinasi nama penyanyi favorit ayah. Dan Luciana berasal dari nama kedua orang tuanya. Namun dia tidak mempelajari arti namanya dari orang tuanya, mempelajari arti namanya dari orang tuanya, melainkan mencari tahu sendiri arti kata tersebut. Saat itulah dia terkejut saat mengetahui bahwa namanya mengandung nama baptis Katolik. Awalnya saya berpikir bahwa memiliki nama Sanskerta untuk mahasiswa dari Jawa yang bukan beragama Hindu mungkin akan terasa seperti sebuah kesalahpahaman. Namun, dengan mengetahui akar budaya dan bahasa Jawa, saya berpikir bahwa bahasa Sanskerta sudah dikenal sebagai bagian dari budaya Jawa dan bukan bagian dari agama. Di sisi lain, seperti Melinda yang berasal dari Makassar, tapi memiliki nama yang tidak berhubungan dengan agama dan asalnya. Dengan demikian, setidaknya di Jawa, penamaan di Indonesia cenderung mencerminkan bahasa agama dan budaya tempat kelahiran dengan penggunaan kata yang berkaitan di dalam nama. Saya belajar dari wawancara ini bahwa nama, agama, dan tempat lahir memainkan peran penting dalam elemen-elemen identitas seseorang. Ini merupakan kesempatan berharga bagi saya, orang Jepang, untuk belajar dari masyarakat Indonesia yang menghargai budaya dan sejarah mereka. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dan mereka yang mendukung saya selama 3 minggu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Nama saya Ami Sabra. Saya mahasiswa tingkat 1. Saya sangat gugup, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Hari ini saya akan berbicara tentang Kavli Day. Apakah Anda Kavli Day? Apakah Anda sudah pernah pergi ke Kavli Day? Mungkin semua orang Indonesia tahu Kavli Day dan sudah pernah pergi ke Kavli Day. Tapi
tidak ada Car Free Day. So saya tidak tahu Car Free Day tentang Car Free Day sampai saya datang ke Indonesia. Jadi mulai sekarang saya akan berbicara tentang Car Free Day. Apa itu Car Free Day, Car Free Day Surabaya, dan lain-lain. Pertama, saya akan berbicara tentang kondisi lalu lintas Indonesia. Waktu saya datang ke Indonesia pertama kali, saya terkejut dengan banyaknya mobil dan motor. Indonesia menduduki ranking 7 di dunia dalam banyaknya jumlah mobil dan motor pada tahun 2023. Karena itu, pemerintah Indonesia mulai mengadakan Car Free Day. Jadi, apa itu Car Free Day? Car Free Day adalah acara yang diadakan di berbagai negara tertentu Eropa. Hari itu hanya jarang tertentu orang-orang memakai sepeda dan jalan kaki, hari-hari memakai motor dan mobil. Orang-orang juga memikirkan tentang lingkungan dan kesehatan di masing-masing. Jadi, di mana dan kapan Car Free Day dimulai? Pada tahun 1997, Car Free Day dimulai di Perancis sebagai upaya memperbaiki keadaan lingkungan dan mencegah polusi. Pada tahun 1998, pemerintah Perancis meresmikan Car Free Day pada tanggal 22 September. Di Jakarta pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mulai mengadakan Car Free Day serupa dengan di Perancis. Di Surabaya ada juga Car Free Day. Minggu lalu kami pergi ke Car Free Day di Jalan Darmo. Setiap hari Minggu Car Free Day diadakan dari jam 6 sampai jam 10. Tetapi waktu kami pergi ke Car Free Day, jalannya sudah dibuka ketika masih jam 9. Di Surabaya, Car Free Day diadakan 7 lokasi. Beberapa di antaranya adalah Jalan Darmo, Jalan Tunjungan, dan lain-lain. Di Car Free Day ada begitu banyak orang yang berjualan makanan dan baju dengan harga yang murah. Saya membeli strawberry dan mendapatkan gelang ini di sini. Juga saya melihat binatang seperti manet dan iguana. Yang terakhir, saya akan memberikan isi dari presentasi saya. Pertama, Car Free Day sangat menarik. Saya bisa melihat dan membeli berbagai barang. Juga saya dapat mengerti tentang manfaat dari CFD, yaitu untuk lingkungan dan kesehatan. Karena Car Free Day tidak ada di Jepang, saya ingin Car Free Day diadakan di Jepang juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih, Amin. Selain sebelum ending, kalau seperti kabar
Saya mahasiswa tingkat 1 Universitas CU. Matur sembah telah bergabung dengan kami hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Jawa. Alasan mengapa saya memiliki tema ini adalah karena percakapan saya dengan seorang teman di Indonesia. Ketika saya belajar bahasa Indonesia, teman saya berkata, "Apa itu opoiku?" Bagi saya, opoiku ini membuat saya ingin tahu lebih banyak tentang bahasa Jawa. Sebelum memulai lebih lanjut, saya ada satu pertanyaan. Apakah di sini yang bisa berbahasa Jawa? Jika Anda bisa berbahasa Jawa, silakan angkat tangan. Ternyata ada banyak orang yang bisa berbahasa Jawa. Sebanyak 15 juta orang di Indonesia berbicara bahasa Jawa. Pertama, ayo kita lihat informasi tentang bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan di tengah hingga timur Jawa Indonesia. Tapi di Pulau Jawa yang sama, orang Sunda di Jawa Barat seperti Bandung menggunakan bahasa Sunda, dan orang Madura yang tinggal di Pulau Madura, Jawa Timur berbicara bahasa Madura. Secara linguistik, bahasa Jawa itu masuk dalam kelompok bahasa Sunda Sulawesi dari keluarga bahasa Austronesia dan dikatakan sebagai prototipe bahasa Indonesia. Ciri khas bahasa Jawa adalah memiliki banyak ekspresi kehormatan dan rendahan seperti halnya bahasa Jepang. Ini unik untuk bahasa orang Jawa yang memiliki sejarah panjang. Saya ingin berbicara lebih banyak tentang ekspresi kehormatan dalam bahasa Jawa. Coba lihat ini. Bahasa Jawa dibagi menjadi 3 ekspresi. Yang pertama, ngoko adalah kata yang digunakan untuk teman dekat dan orang-orang yang lebih muda dan jabatannya lebih rendah dari kita. Yang kedua, kromo adalah kata yang digunakan oleh atasan dalam acara-acara resmi dan oleh istri terhadap suami serta orang muda kepada orang yang lebih tua. Lalu yang ketiga, kromo tinggi adalah kota hormat dan rendah hati dalam bahasa Jepang. Seperti yang Anda lihat, ada banyak ungkapan kehormatan dalam bahasa Jawa, dan Anda perlu menggunakannya dengan benar tergantung pada orang dan tempatnya. Bahkan kota tidur hanya memiliki satu ungkapan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Jawa ada 3 kota: bahasa biasa, bahasa hormat, dan bahasa rendah hati. Di sisi lain, bahasa Indonesia hampir tidak memiliki gelar kehormatan atau kata-kata yang rendah hati, sehingga dapat digunakan secara sederhana. Inilah perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Anda pada apa yang mengejutkan saya dalam bahasa Jawa. Ada ngoko dan krama dalam angka juga. Silakan lihat di sini. Dalam bahasa Jawa biasa,
saya membaca Siji, Loro, Telu, Papat, Lima, Enam, Pitu, Bolu, Songo, Sepuluh. Dalam bahasa Jawa yang sopan, saya membaca setengah, kali, tiga, sekawan, kasar, 6, 7, 8, 9, 10. Di Jepang, kita kehormatan tidak digunakan untuk angka. Jadi saya terkejut menemukan bahwa angka Jawa memiliki kata-kata yang sopan. Selain itu, beberapa angka Jawa memiliki arti angka 25. Dalam bahasa Jawa sopan dibaca Surawe berasal dari Senen Lanang dan Wedo. Hari ini dikarenakan usia yang tepat bagi laki-laki dan perempuan adalah 25 tahun. Lalu angka 50 dibaca sedikit senang kekauan nama tersebut diambil dari fakta bahwa masyarakat mulai sekarang memakai penutup kepala dan sering memakai wig ketika menginjak usia 50 tahun. Angka 60 yang dibaca sewidak artinya sejatun wis wayahe tindak saatnya meninggalkan dunia. Di Indonesia, rata-rata angka harapan hidup adalah ingatlah untuk berdoa kepada Tuhan. Saya pikir sangat bagus bahwa Anda memiliki arti. Terakhir, saya akan menyimpulkan isi presentasi hari ini. Bahasa Jawa merupakan bahasa masyarakat Jawa dan secara linguistik berkerabat dekat dengan bahasa Melayu, Sunda, Madura, dan Bali. Sama seperti orang Jepang, banyak penghargaan dan ekspresi rendah hati. Ketika saya berbicara lebih banyak dengan mereka, ada pun ilmu dan dunia baru yang bisa didapat dengan menggunakan bahasa Jawa. Saya pikir tertarik bahasa baru bukan hanya bahasa Jawa, adalah cara yang bagus untuk memperluas dunia saya. Dengan ini saya akan mengakhiri presentasi saya atas perhatian Anda. Matur suwun sange. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natali Yasulo. Saya mahasiswa tingkat 1 di Universitas Cirebon. Ini pertama kali saya datang ke Indonesia. Selama 3 minggu, saya belajar komunikasi secara aktif. Hari ini saya akan berbicara tentang sarana transportasi. Saat saya datang ke Surabaya, saya merasakan padatnya lalu lintas motor dan mobil. Saya terkejut melihat banyak mahasiswa yang berplan pergi ke kampus naik motor. Karena di Jepang, mahasiswa tinggal ke kampus dengan kereta, bus atau sepeda. Sarana paling mudah untuk berangkat ke kampus yaitu dengan motor. Kemudian ada juga yang memakai transportasi atau berjalan kaki jika dekat. Selain itu, ada yang pergi ke kampus dengan ojek online dan terkadang dengan mobil.
karena tidak punya uang untuk membelinya, dan orang tua mereka tidak mengizinkan mengendarai motor. Ada beberapa peraturan lalu lintas di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu secara hukum. Anda bisa mengendarai motor sejak usia 17 tahun. Kemudian dilarang naik motor bersama lebih dari 3 orang. Namun untuk hal ini, jika ada 2 orang dan 1 anak kecil, tidak ilegal. Meskipun demikian, nyatanya ada yang mengendarai motor di bawah usia 17 tahun. Dan ada yang berkendara bersama 3 orang. Mereka berkata itu menakutkan pada awalnya, tetapi lambat laun mereka terbiasa. Lalu saya melihat banyak tempat parkir di jalan. Tentu saja parkir di bawah bahu jalan itu ilegal. Jadi banyak orang yang melanggar peraturan, sehingga sering terjadi macet karena ada banyak motor dan mobil. Macet terjadi pada pagi dan sore hari karena memakai mobil dan motor untuk berangkat kerja dan pergi ke kampus. Macet terjadi hanya disebabkan oleh adanya lalu lintas dan parkir ilegal, tetapi juga karena buruknya infrastruktur jalan, seperti jalannya sempit dibandingkan dengan jumlah mobil dan jalanan berlubang dan penuh lubang. Selain itu, banyak juga terjadi kecelakaan. Banyak terjadi tabrakan antara motor dengan mobil, hingga motor terjatuh. Kadang-kadang sampah ilegal ada di supermarket dan minimarket. Mereka berjaga tanpa izin dan mengambil uang dari pengemudi. Ironisnya, kecil kemungkinan sepeda mereka dicuri. Pengendara merasa tidak nyaman ketika ada sampah ilegal. Mahasiswa juga naik kereta dan bus, namun mereka jarang menggunakan kereta dan hanya saat pergi ke luar kota. Mereka memakai bus untuk pergi ke mall dan lain-lain kalau tidak punya motor. Bus lebih murah daripada ojek. Saya terkejut saat tahu bahwa transportasi untuk berangkat kerja dan kampus berbeda di Jepang dan Indonesia. Menurut saya, motor populer karena transportasi umum jumlahnya tidak cukup.